Kematian adalah hal yang pasti terjadi pada manusia. Hanya tinggal masalah waktu maupun caranya. Namun, apakah kematian itu merupakan sebuah akhir? Atau malah menjadi awal untuk kehidupan yang abadi? Lalu, bagaimana dengan mereka yang mati dengan mengakhiri nyawa sendiri? Di konten Konon Katanya kali ini, kami akan membahas dengan para partisipan tentang kehidupan pasca kematian. Seorang warga Bandar Lampung ditemukan tak bernyawa. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan gantung diri. Tewas akibat gantung diri. Ditemukan meninggal diduga. Seorang pria ditemukan tewas setelah melompat dari lantai 29. Tapi pasti dia tinggal sendiri. Temuan seorang wanita tewas dan Apakah orang yang memilih untuk mengakhiri hidup atau suicide tadi, apakah nanti di alam sana akan bareng sama orang-orang yang meninggal dengan secara normal atau tidak? Menurutku iya, punya ingatan kalau dia mungkin meninggal dalam keadaan suicide. Kalau aku sendiri, dari yang saya imani ya saya percaya ada kehidupan setelah kematian. Namaku Virus, umur 25 tahun, pekerjaan sosial media spesialis. Perkenalkan, nama saya Wahid Nurrohim, pekerjaan sebagai seorang penulis, umur 24 tahun. Lail biasanya dipanggil L, sekarang domisilinya di dekat Gembira Loka di Rejowinangun. Halo, nama saya Franz, usia 26 tahun, pekerjaan seniman. Namaku Jos, umur 26, profesinya sebagai pekerja IT. Tahap-tahap kematian setauku yang ilmunya cetek ini adalah ya udah sih nanti kalau misalkan dalam agamaku Islam ya kalau memang sudah ada malaikat Israel, ya nggak sih, bener kan, Israel mencabut terus ya udah kemudian nanti secara di dunianya nyawanya ya kali ya nyawanya udah nggak ada, tapi nanti insya Allah berpindah ke alam lain. Terkait soal tahap-tahap kematian ya, karena menurut banyak penjelasan bahwasanya ketika mati itu adalah proses di mana perpisahan antara jasad dan ruh. Nah, terkait dengan perpisahan itu banyak yang bilang bahwasanya ketika 7 hari atau 40 hari orang setelah meninggal itu konon katanya ruhnya itu masih berada di dunia atau bisa dibilang berkeliling. Seperti itu sih. Sebenarnya ya pertama ya karena aku belum pernah merasakan kematian. Tahap-tahap kematian itu kan mati kan mati kan organ-organ dalam tubuh kita udah nggak berfungsi, dan setelah itu kita kalau sepengetahuan kepercayaanku juga ya, kita setelah kita meninggalkan dunia itu kita berada di alam yang aku sebut alam barzah. Di situ kita ditempatkan menurut perbuatan kita yang ada di dunia. Misalnya kita berbuat baik ya kita ditempatkan di alam yang baik, dan kalau kita di dunia berbuat banyak kejahatan ya kita ditempatkan di tempat yang mungkin lebih buruk daripada orang-orang yang berbuat baik lainnya sih. Kematian itu ada banyak, kayak ada yang percaya bahwa kematian itu kalau misalnya kita mati kita akan reinkarnasi lagi. Terus ada juga yang percaya bahwa kalau misalnya kita mati kita akan disucikan dulu di purgatori, baru kita masuk ke surga. Ada juga yang percaya kalau misalnya kematian itu kita dikumpulkan menjadi satu waktu Judgment Day, lalu kita diputuskan nih akan masuk ke neraka atau masuk ke surga. Kalau untuk orang yang meninggal, apakah dia masih membawa ingatan semasa hidup atau tidak? Saya percaya, menurut keyakinan saya ya, masih. Karena jangankan untuk ingatan, setiap perbuatan kita di bumi atau ketika kita masih hidup di dunia itu kan pasti akan mendapatkan ganjaran atau mungkin ada pertanggungjawaban di kehidupan yang kelak gitu. Menurutku masih. Kalau aku kurang percaya.
Karena kalau misalnya udah meninggal, ya yang aku percaya itu pasti rohnya atau jiwanya itu kembali ke Tuhan. Ya kembali bisa dalam artian, kan aku belum pernah mati nih, jadi untuk aslinya aku nggak tahu. Cuman yang aku percayai kembali itu maksudnya nanti kita ditempatkan di suatu tempat, menunggu untuk judgment day, ataupun kita kalau misalnya kita dinilai sama Tuhan, kita udah berbuat cukup baik, kita bisa langsung naik ke surga. Kalau menurutku setelah meninggal tuh dia udah lepas dari duniawi, dan kalau ingatan-ingatan kayak gitu menurutku itu hal-hal yang duniawi. Kalau untuk kesadaran dan ingatan, menurutku sendiri pasti masih punya ya, karena balik lagi atas kepercayaanku, apa yang udah kita lakukan di dunia dan apa yang udah kita jalankan di dunia itu pasti itu kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Pada akhirnya ya apapun yang udah kita lakukan pasti tetap bisa mengingat mungkin keluarga, teman, dan perbuatan-perbuatan yang ada di dunia yang kita lakukan sebelumnya sih. Menarik sekali ya pertanyaannya. Cuman kalau aku cenderung, aku tidak bisa menjawab betul dan salah, betul atau salah, tapi aku hanya bisa menjawab menurutku itu nggak ada. Karena kalau gentayangan kan, istilah gentayangan itu berarti masih berada di dunia ya, si arwah-arwah itu. Sedangkan kalau dalam yang aku pahami dari agamaku adalah ya udah bukan gentayangan yang berada di dunia, tapi memang ada di alam lain. Cuman ada sekatnya tuh loh antara si alam itu sama si alam di dunia. Jadi enggak sih menurutku. Kalau arwah gentayangan itu menurutku gimana ya? Kurang setuju sih. Maksudnya dari mana kita bisa tahu kalau itu arwahnya dia gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ada arwah beneran itu apakah iya arwahnya dia, ataupun mungkin itu hanya halusinasi, karena biasanya yang bilang arwah gentayangan itu kan keluarga yang ditinggalkan, karena keluarganya mungkin sangat rindu atau kangen gitu. Jadi dia kayak berhalusinasi bahwa yang ditinggalkan itu masih ada. Dia masih tidak mengikhlaskan seseorang yang ditinggalkan. Jadi menurut aku ya arwah gentayangan itu nggak ada sih. Kalau menurut saya sih yang namanya bisa dibilang menyalahi. Anu ya. Fenomena itu adalah dimana ketika orang frustasi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kalau dari segi pandangan agama kan itu adalah sebuah perbuatan yang sangat dilarang, karena memang secara tidak langsung orang yang mengakhiri hidupnya itu seperti dia seolah-olah tidak percaya, atau mungkin seolah dia itu kayak meragukan akan kekuasaan Tuhan begitu. Dia merasa bahwasanya hidupnya benar-benar diambang keputusasaan begitu sih, Pak. Sudut pandangku soal suicide adalah aku sendiri tidak membenarkan, cuman tidak bisa menghakimi juga kalau misalnya yang ibaratnya dia udah punya masalah yang berat, bukan selalu masalah yang dia timbulkan, tapi juga kayak tanggung jawab yang dilimpahkan ke dia sehingga dia tidak kuat, terus dia memilih suicide dengan tujuan untuk hidup lebih tenang atau mungkin lepas dari masalahnya. Jadi ya kembali lagi sih, tujuan dari suicide itu apa? Meninggal dengan suicide sebenarnya itu berat sih, karena menurutku itu pasti ada banyak faktornya, alasannya kenapa dia akhirnya bisa suicide. Jadi aku nggak berani untuk ngejudge gimana, tapi yang pasti sebenarnya dia kayaknya butuh bantuan, tapi belum sampai bantuan itu belum datang tepat waktu, mungkin jadinya akhirnya dia suicide. Aku nggak berani ngejudge lebih sih sebenarnya. Saya sangat tegas tidak memaklumi akan itu ya, apapun alasannya, karena memang saya percaya apapun sebuah masalah yang ada atau dihadapi oleh manusia itu pasti akan ada jalan keluarnya. Walaupun orang itu sendiri pun terkadang belum terpikir hal itu, tapi seiring berjalannya waktu hal itu akan pasti ketemu sih, kalau menurut saya. Kalau aku sendiri sebenarnya tidak mewajarkan suicide ya, karena menurutku orang di dunia dari lahir tuh udah ada patternnya sendiri, udah ada jalannya sendiri. Kayak kita udah dikasih
waktu dan dikasih jalan cerita sama Tuhan, dan ya emang itu yang harus kita jalani di dunia ini. Jadi kalau ada orang memutuskan buat suicide, menurutku itu hal yang nggak menghargai arti dari kehidupannya dia sendiri sih. Cuma kan sepengetahuan kan suicide kan sebenarnya ada beberapa hal yang itu menyebabkan orang suicide, kayak ya mungkin di perang atau sebutannya kalau di Jepang harakiri kan itu kayak sebenarnya itu kan mereka melakukan itu karena untuk kebaikan orang-orang lain kan, dia mengorbankan dirinya untuk kehidupan yang mungkin bisa melakukan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan satu orang itu. Dan menurutku itu beda sama kasus suicide yang mungkin akhir-akhir ini kita lihat di lingkungan kita ataupun di sosial media. Kebanyakan kalau aku lihat orang-orang suicide sekarang lebih ke dia udah menyerah dengan kehidupannya sendiri dan dia nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan sih di dunia ini. Jadi ya itu kayak jalan pintas yang menurutku nggak pantas buat dilakuin. Beda sama mungkin kita dalam kondisi-kondisi tertentu kayak di perang ataupun kayak proses harakiri di Jepang sih setahu. Menurutku yang meninggal secara suicide dan non suicide, kehidupan setelah itunya menurutku nggak sama, karena yang namanya suicide kan juga menurutku hal yang tidak aku benarkan, karena dia ya meskipun dia tujuannya buat hidup tenang, tapi ya dia juga termasuk lari dari masalah. Sedangkan beda kalau yang non suicide kan udah diputuskan, kehidupan tuh emang udah ditakdirkan sama Tuhan tuh loh. Jadi hidup dan mati itu bukan kita nggak bisa memutusin, tapi yang bisa memutusin ya cuman yang di atas. Baik lagi ya, kayak kalau kepercayaanku sendiri, terutama di agama sih ya, sebenarnya kalau suicide itu nanti setelah kehidupan afterlife itu kita bakal dapet siksaan yang sama kayak kita rasain waktu kita suicide itu sih. Jadi kayak misalnya kita suicide dengan cara gantung diri lah atau nyayat dan lain-lain, itu ya bakal akhirnya di afterlife nanti ya kita dapat siksaan yang sama kayak yang kita lakuin di dunia itu sendiri. Menurut saya akan sama, karena kembali lagi di tadi yang sempat di awal saya bilang bahwasanya ketika jasad diambil dari ruh itu mereka akan ditempatkan di alam yang sama, yaitu alam barzah. Terkait soal apakah nanti di sana si roh ini akan bersama dengan roh orang-orang yang meninggal secara wajar, itu menurut saya sih sama ya, karena kembali ke konsep di awal di mana si roh ini akan berada di alam yang semestinya seperti alam barzah dan nanti bermuara apakah di surga ataupun neraka itu sih kekuasaan Tuhan ya. Kayaknya tuh nanti setelah meninggal kan yang dikumpulin dulu itu kan, nah itu kan kita semua bakal dikumpulin, terus kemudian dengan beban pikiran kita masing-masing, mungkin dengan ingatan kita masing-masing selama di dunia dan itu istilahnya sama rata. Kalau yang aku yakini ya, sepahamku juga itu sama rata keadaannya, kondisinya. Kalau memang dia ingatannya, aduh aku suicide nih, kemudian dia merasa menyesal, yaitu dia dengan bebannya dia. Kalau ada yang merasa ketika di akhirat ketika di alam itu terus kemudian ada yang pede banget nih dengan amalnya, oh aku amalku udah cukup nih, yaitu pokoknya dengan tiap orang itu ada dengan bebannya masing-masing. Jadi menurutku nggak ada banyak perbedaan, cuman nextnya itu yang nanti ada perbedaannya. Kalau menurutku doa itu nggak ada yang bisa kita pastikan ya bakalan mempermudah ataupun membantu. Cuman dengan mendoakan saja itu sudah baik. Tapi saya percayanya itu kalau misalnya mendoakan itu sebenarnya lebih ke keluarganya. Maksudnya mendoakan keluarga yang ditinggalkan, karena kan mereka juga masih di dunia ya, belum meninggal juga. Jadi supaya lebih ke membuat tenang aja gitu. Oh, kita sudah mendoakan dia dan juga keluarganya, seperti itu. Oke, menurut saya sih terkait doa, apakah manjur untuk orang-orang yang melakukan hal-hal semacam suicide itu tadi, saya tidak bisa bilang bahwasanya itu akan diterima atau tidak ya, karena kembali lagi doa itu kan hanya usaha manusia untuk istilahnya untuk meminta keridhaan atau bisa dibilang
merayu Tuhan supaya si roh ini mendapatkan keringanan. Soal apakah diterima atau tidak itu kembali lagi ke kehendak Tuhan sih. Menurutku dengan mengirimkan doa-doa kepada orang yang suicide itu tetap berpengaruh sih nantinya bagi si pelaku suicide itu di akhirat nanti. Nah, tempat yang tiba-tiba jadi angker setelah ada orang-orang yang suicide, ya percaya nggak percaya sih, gimana ya? Bisa jadi iya ada memang seperti itu, cuman apa ya, nggak kuat sih ini alasanku. Ya karena mungkin tadi ya aku di awal udah memang kurang percaya dengan adanya arwah gentayangan, jadinya tempat itu angker ya kayaknya bukan cuma faktor ada suicide doang gitu. Bisa jadi memang hanya karena di tempat itu jarang orang lewat lah, atau ada peristiwa, memang jarang untuk dikunjungi dan sebagainya. Jadi ya percaya nggak percaya dengan adanya tempat angker setelah ada yang suicide. Maksudnya bekas TKP ini barusan aja atau udah lama? Bisa barusan, bisa lama. Kalau misalnya masih barusan banget, aku takut. Karena takutnya adalah disangka aku bisa ikutan ketarik nih, bisa jadi saksi atau jadi pelaku, dicurigai. Tapi kalau misalnya tentang takut akan arwah-arwahnya, enggak sih. Meninggal dengan cara tidak wajar kan pasti banyak juga yang dihubungkan dengan hal-hal mistis. Apalagi dengan mungkin orang gantung diri, aman. Orang-orang suicide kayak gitu, pasti dari beberapa orang atau mungkin warga masyarakat sekitar pasti juga akan ada yang menghubungkan dengan hal-hal gaib. Nah, dari kepercayaan atau mungkin dari omongan warga inilah yang akhirnya memicu dimana ketika sebenarnya si lokasi ini sebenarnya sebelumnya tidak ada track record hal-hal seperti itu, cuman karena adanya anggapan bahwasanya itu pernah menjadi lokasi orang mengakhiri hidup, pada akhirnya lokasi itu akan menjadi tempat berkumpulnya energi negatif sih Mbak. Dan menurutku energi dari jin-jin itu atau mungkin energi negatif itulah yang akhirnya menyerupai atau mewujudkan sesuai dengan siapa yang mengakhiri hidup di situ, dan pada akhirnya membuat teror di warga sih Mbak. Iya, jujur aku takut kalau misalkan ada di sekitarku atau misalkan di kosku gitu ya, tiba-tiba ada yang suicide. Jujur aku takutnya, tapi apa ya, gak tahu ya, aku bingung juga mendefinisikannya seperti apa. Cuman bukan takut karena kemudian arwahnya gentayangan di situ, tapi takut apa ya, takut malah justru kebayang-bayang dengan mungkin jasadnya yang masih di situ, terus aku melihatnya gitu sih, lebih ketakut secara visual langsung. Kalau dari segi metafisik, mungkin itu lebih yang dirugikan itu pemilik kos ya, dan juga mungkin tetangga-tetangga kosnya. Karena kalau misalnya kan kita tinggal di Jogja ya, di Jawa ya, itu kan masih percaya akan animisme. Jadi kalau misalnya ada orang yang habis meninggal, apalagi meninggalnya dengan suicide, itu pasti kan orang kan berpikiran yang negatif ya, takutnya. Nah, menurutku hal tersebut itu mensugesti orang tersebut jadi ketakutan dan juga berhalusinasi, kayak misalnya, aduh ini bekasnya orang suicide nih, jangan-jangan masih ada energi negatifnya, seperti itu. Jadi yang lebih dirugikan itu pemilik kos dan juga tetangga kosnya sih. Sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, sama aja kayak orang itu suicide ataupun meninggal dengan cara yang normal ataupun apapun. Kalau angker menurutku, aku percaya sih ada suatu tempat itu pasti ada yang menempati, selain kita ya sebagai manusia itu pasti ada. Oke, mungkin bisa jadi tambah penunggu karena ya dia kan meninggal di situ dan dia juga punya mungkin kenangan di tempat itu dan dia pernah tinggal di tempat itu sebagai manusia. Ada kans besar sih mungkin orang yang meninggal di tempat itu, dan mungkin itu nggak diterima di alam yang setelah kita meninggal, afterlife itu ya bisa jadi itu jadi tambah penunggu baru di suatu tempat itu sih.
Oke, terkait seumpama atau seandainya di kos dekat saya atau mungkin bisa dibilang bangunan yang ada di sekitar saya menjadi tempat orang mengakhiri hidup seperti itu sih, kalau menurut saya akan tetap tinggal sih, karena saya yakin bahwa semua itu tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Jadi seumpamanya kita tidak mikir hal aneh-aneh, ya saya percaya tidak akan hal aneh yang terjadi sih. Mungkin kalau kondisinya emang harus tinggal di situ dan emang terpaksa ya mungkin ya lebih apa ya karena kita udah tahu nih bakalan dapat resiko apa, ya lebih ke mindset kita sendiri aja sih. Kalau misalnya ya udah emang kita tuh hidup di dunia ini bakalan berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, kalau emang itu terpaksa dengan tinggal kita di situ ya apa ya lebih ke yakin aja dan mungkin banyak doa aja sih. Menganggap tempat yang habis suicide terus angker itu menurut gimana ya? Kembali ke dirimu, kembali ke masing-masing. Kalau misalnya kamu semakin mempercayai tempat itu angker, ya makin gede juga energi buat di tempat itu angker. Jadi ya lebih baik jangan percaya kalau tempat bekas bunuh diri itu angker gitu. Berarti kalau kamu harus meninggali sebuah tempat bekas bunuh diri, nggak apa-apa? Aku sendiri menurutku nggak apa-apa. Tinggal kalau misalnya aku tahu tempat yang tak tempatin itu bekas bunuh diri, ya didoain lah sebelumnya tempatnya, sebelum menempati tempat itu gitu. Kalau misalkan cari tempat dan ternyata tempatnya bekas suicide, kalau misalkan ada pilihan lain, ya sepertinya akan milih yang lain ya. Tapi kalau misalkan memang harus perlu banget di situ dan cuman ada itu pilihannya, ya udah diterima aja dengan lapang dada. Tapi yang pasti selain menerima kalau memang takdirku mungkin memang tinggal di situ, ya minta perlindungan sama Allah sih biar nanti dilindungi. Lebih maksudnya doanya tuh kayak lebih kenceng gitu daripada yang rumah-rumah biasanya.